Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maharani dari kelas PTIKC, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi mengenai ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Berikut pengertian elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Adapun alat-alat elektronika atau electronic device, contohnya seperti tabung sinar katode, cathode ray, tube, CRT, radio, TV, perekam kaset video atau VCR, dan perekam VCD. Selanjutnya, sejarah perkembangan elektronika. Pada tahun 1883, Thomas Edison menemukan sebuah elektron yang dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Tahun 1896, dikembangkan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph. Pada tahun 1901, ditemukan komunikasi radio jarak jauh. Pada tahun 1947, ditemukan transitor oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Dan pada tahun 1952, ditemukan konsep sirkuit terintegrasi yang diusulkan oleh Geoffrey W.A. Damer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Berikut bidang-bidang elektronika, yaitu bidang instrumentasi dan kontrol, bidang telekomunikasi, bidang elektronika konsumer, dan bidang elektronika kuantum. Selanjutnya, komponen rangkaian dan sistem elektronika. Komponen elektronika berupa sebuah alat yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Terdapat dua komponen elektronika, yaitu pertama, komponen aktif memperkuat sinyal. Contohnya dioda, transistor, IC atau integrated circuit, dan saklar atau switch. Dua, komponen pasif tidak memperkuat sinyal. Contohnya resistor, kapasitor, dan induktor. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Terdapat dua rangkaian, yaitu satu, rangkaian diskrit, yaitu hubungan antara komponennya melalui PCB, kabel atau solder, dan rangkaian terpadu, yaitu hubungan antar komponennya terpadu dalam suatu chip atau keping, atau pada umumnya silikon. Selanjutnya, sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi, komputasi, instrumentasi, dan kendali. Terdapat dua sistem elektronika, yaitu elektronika analog atau rangkaian elektronik yang bersifat kontinu, dan elektronika digital, yaitu dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu, high active true, dan low non-active false. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai perubahan alat elektronika. Pertama, handphone. Keyboard handphone yang awalnya di luar layar dan tidak dapat mengakses internet, sekarang berada di dalam layar atau biasa disebut layar sentuh atau smartphone yang dapat mengakses internet dan berbagai informasi. Dua, televisi. Dulu layar monitor televisi hanya dua warna, yaitu hitam putih. Sekarang layar monitornya sudah menampilkan warna sesuai yang ada di layar TV. Tiga, lampu. Lampu yang dulu merupakan lampu gas dengan bahan bakar gas batu bara, sekarang menjadi lampu listrik dengan menyambungkan saklar dengan lampu menggunakan kabel. Adapun tanggapan saya mengenai perubahan elektronika masa kini,
yaitu, menurut saya, perubahan alat elektronika sekarang sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya handphone, yang sekarang ini semakin canggih dan dapat mengakses segala jenis informasi sehingga memudahkan kita untuk memperoleh informasi dengan cepat. Begitu pula dengan televisi. Sekarang kita dapat menikmati tontonan dengan monitor televisi yang berwarna sehingga lebih menarik untuk ditonton dan tidak membosankan. Dan untuk lampu, tentunya berpengaruh sangat baik karena dulu kita harus mencari bahan bakar terlebih dahulu untuk menyalakan. Sekarang hanya dengan mencolokkan atau menaikkan satelit untuk menyalakannya. Namun, juga terdapat dampak yang buruk, misalnya handphone yang digunakan untuk mengakses hal-hal yang kurang baik, misalnya video porno, atau disalahgunakan dengan menyebar informasi hoax. Kemudian lampu listrik yang bisa saja kita disengat listrik jika terdapat kabel yang putus atau korslet. Itulah tadi pemaparan materi mengenai ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.